Om Swastiastu. Selamat malam kepada Bapak Dosen Iketut Sunarwijaya SEMSI dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan membawa materi tentang kerangka kerja konseptual yang mendasari akuntansi keuangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ninengah Parista Cahyani, absen 30. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Rizka Indraswari, absen 5. Baik, presentasi akan dimulai dari saya. Kerangka konseptual akuntansi adalah konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi stakeholder eksternal. Konsep ini mengidentifikasi tujuan dan sasaran akuntansi serta memberi pedoman tentang jenis, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Konsep-konsep yang bersifat pokok atau fundamental artinya bahwa konsep-konsep lainnya mengalir dari konsep-konsep pokok tersebut yang diperlukan sebagai referensi berulang-ulang dalam menetapkan, menafsirkan, dan menetapkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan. Tujuan kerangka konseptual tersebut pada intinya sejalan dengan tujuan kerangka konseptual milik FASB. Tujuan kerangka konseptual adalah untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Kerangka konseptual dapat digunakan sebagai acuan berbagai pihak. Adapun tujuan kerangka dasar ini dijadikan acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam menjalankan tugasnya. Penyusun laporan keuangan untuk mengatasi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Auditor dalam memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Para pemakai laporan keuangan dalam menginterpretasi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tingkat kerangka kerja konseptual. Tingkat pertama, pada level pertama, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan laporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan, yang memiliki ruang lingkup berbeda dengan laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi laporan keuangan, tetapi juga media pelaporan lainnya. Tingkat kedua, pada level kedua, kerangka konseptual berisikan karakteristik kualitatif dan elemen yang harus dimiliki laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dimaksudnya untuk memberikan kriteria dasar metode akuntansi dan pelaporan keuangan serta persyaratan pengungkapan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dirumuskan oleh IFRS meliputi relevan, keandalan, daya tarik, dan konsistensi, pertimbangan bayar manfaat, dan materialistis. Tingkat ketiga, pada level ini berisi seperangkat prinsip dan aturan untuk mengukur laporan keuangan yang terdiri dari asumsi dasar akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan kendala-kendala. Asumsi dasar akuntansi adalah pernyataan atau aksioma yang kebenarannya terbukti dengan sendirinya, serta menggambarkan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum-hukum di mana akuntansi dipraktikkan. Adapun asumsi dasar tersebut terdiri dari sebagai berikut. Kesatuan usaha, kelangsungan usaha, menggunakan satuan moneter, dan periode akuntansi. Prinsip akuntansi didefinisikan sebagai seperangkat aturan umum dan universal yang digunakan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoris dan menjadi dasar pengembangan teknik akuntansi. Membentuk dasar bagi pengembangan teknik akuntansi yaitu pertukaran harga, prinsip pendapat, prinsip kecocokan, dan prinsip pengakuan penuh. Dan yang terakhir adalah kendala-kendala. Kerangka masalah konseptual akuntansi. Ada dua pendekatan yang terkait dengan kerangka konseptual yaitu yang pertama, pendekatan aktiva hutang. Pendekatan ini disebut juga dengan maintenance modal, yang berarti
Pendapatan dan beban merupakan hasil dari perubahan aktiva dan hutang. Peningkatan dan penurunan aktiva bersih yang tidak termasuk dalam pendekatan ini termasuk kontribusi modal, penarikan modal, koreksi periode sebelum pendapatan, dan keuntungan serta kerugian perusahaan. Yang kedua, pendekatan pendapatan biaya. Pendekatan ini disebut juga dengan pandangan pendapatan atau Mansing Report, yang berarti pendapatan dan biaya yang dicocokkan. MATS adalah proses pengukuran dasar-dasar dalam akuntansi yang terbagi atau dua langkah, yaitu pengakuan pendapatan melalui prinsip realisasi dan pengakuan dalam 3 metode, yaitu hubungan karena konsekuensi, alokasi yang rasional dan sistematis, dan pengakuan segera. Pendekatan laba rugi menekankan pada pengukuran laba dan bukan pada peningkatan atau penurunan modal bersih. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep fundamental. Dalam bahasa Inggris, kata fundamental adalah istilah yang bisa dijumpai di bidang ekonomi, khususnya pada investasi dan keuangan. Istilah fundamental dipakai untuk menggambarkan penyebab dasar perubahan nilai saham atau semacamnya, yang berhubungan dengan kondisi perusahaan dan perekonomian. Fundamental adalah sebuah faktor yang memiliki dampak paling besar pada mata uang dalam investasi saham dan istilah yang disebut sebagai analisis fundamental. Menganalisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode untuk mengukur nilai intrinsik sekuritas dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan suatu perusahaan yang terkait. Analisis ini secara umum mempelajari apa saja yang dapat mempengaruhi sekuritas, mulai dari faktor ekonomi seperti keadaan ekonomi dan kondisi industri hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Selanjutnya ada tujuan akhir analisis fundamental. Tujuan akhirnya itu adalah untuk memberikan gambaran pada angka yang dibandingkan oleh investor dengan harga sekuritas saat ini. Kemudian dilanjutkan untuk melihat apakah sekuritas tersebut undervalued atau overvalued. Selanjutnya, materi keempat itu ada pengakuan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi ke dalam statement keuangan. Pengakuan pendapatannya itu pada saat direalisasi dan dihasilkan. Pendapatan atau hasil penjualan dan biaya terkait harus ditangguhkan pengakuannya atau tidak seharusnya diakui hingga kriteria atau kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama ada harga jual secara substansial sudah pasti atau ditentukan pada saat terjadinya penjualan. Yang kedua, itu ada pembeli sudah membayar atau berkewajiban untuk membayar dan kewajiban tersebut tidak tergantung pada penjualan kembali barang terkait. Yang ketiga, kewajiban pembeli untuk membeli harga barang yang tidak berubah sebagai akibat terjadinya kerusakan, kehancuran fisik barang. Yang keempat, ada pembeli melakukan pembelian barang dengan tujuan untuk dijual kembali dengan nilai ekonomis atau bermanfaat yang diberikan oleh penjual. Yang kelima, penjual tidak secara signifikan mempunyai kewajiban secara langsung berhubungan dengan penjual kembali barang tersebut oleh pembeli kemudian hari. Yang terakhir, yang keenam, jumlah atau nilai moneter barang yang akan diretur bisa diestimasi secara layak. Selanjutnya ada pengukuran. Menurut PSAK,
Nomor 23 2012 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar, imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan yang diterima dari penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada nilai penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Sugiri dan Sumiana 1996 menjelaskan mengenai pengukuran, yaitu yang pertama ada harga pokok. Histori adalah harga tunai ekuivalen atau memperoleh barang atau jasa pada tanggal terjadinya. Yang kedua, harga pokok pengganti sekarang, yaitu harga tunai yang akan ditukarkan sekarang atau untuk membeli atau mengganti jenis barang atau jasa yang sama. Yang ketiga, nilai pasar sekarang adalah harga tunai yang dapat diperoleh dengan menjual suatu aktiva atau nilai likuidasi yang dilaksanakan dengan benar. Yang keempat, nilai bersih dapat direalisasi adalah merupakan jumlah yang akan diterima atau dibayarkan dari hasil pertukaran aktiva atau kewajiban dalam kegiatan normal perusahaan. Yang kelima, diskontoan aliran kas di masa mendatang, yaitu jumlah aliran kas masuk dan kas keluar. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami meminta maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.